Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Aditya Jasman, Prodi Ekis 5I. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis investasi. Agar investasi bisa menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan di bidang mendatang, investor harus melakukan analisis kelayakan investasi terlebih dahulu. Analisis kelayakan investasi dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengetahui prospek dari suatu proyek investasi yang mendasari pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya investasi tersebut. Sebelum mengambil keputusan investasi, penting untuk dilakukan analisis kelayakan agar dapat menghindari penanaman modal pada proyek atau kegiatan yang tidak menguntungkan. Investasi memiliki ruang lingkup yang luas, di mana investasi dapat dilakukan pada pengadaan aset real seperti bangunan atau gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan tanah, tetapi juga surat-surat berharga seperti deposito, obligasi, dan saham. Dari beragam instrumen tersebut, investasi terbagi dalam 3 durasi waktu, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Adapun metode analisis kelayakan investasi, yaitu tujuan utama dari investasi adalah memperoleh keuntungan atau tingkat pengembalian yang tinggi. Artinya tidak ada investor yang mau mengalami kerugian, bahkan kehilangan dana atau modal yang telah ditanamkan pada instrumen tertentu. Nah, agar tak salah dalam mengambil keputusan investasi, wajib hukumnya bagi investor untuk melakukan analisis kelayakan investasi. Namun bagaimana caranya? Yaitu kelayakan investasi tidak bisa dinilai hanya berdasarkan dari asumsi atau keyakinan saja, tetapi harus dianalisis secara mendalam dari berbagai aspek. Tanpa pertimbangan yang matang, investasi ibarat membeli kucing dalam karung. Artinya investor tidak mengetahui secara jelas penanaman modal yang dilakukannya tersebut menguntungkan atau tidak. Untuk menilai kelayakan suatu investasi, setidaknya terdapat 4 metode yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama net present value, yang kedua payback period, yang ketiga profitability index, dan yang terakhir internal rate of return. Tujuan dari analisis investasi adalah untuk menentukan kemungkinan kinerja suatu investasi. Misalnya seberapa cocokkah investasi itu untuk investor tertentu. Sama halnya dengan tujuan, cakrawala waktu, dan pendapatan unik masing-masing investor. Mungkin saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.